trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti yang kita lihat, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri, teman-teman. Gitu. Oke, di sini kita lihat dulu ya. Mungkin enaknya kita lihat dulu untuk newsnya. Jadi untuk hari ini itu di hari Selasa itu ada news dari CB Consumer Confidence ya untuk bulan Mei. Ini di previousnya itu 97.0 ya, sedangkan untuk forecastnya itu ada di 96.1, teman-teman. Jadi perkenalkan, ini adalah aplikasi Quick Pro dari Forex IMF ya. Jadi aplikasi ini tuh adalah aplikasi yang menurut saya itu banyak banget fiturnya ya. Kalian bisa transaksi dengan beberapa fitur yang ada di aplikasi Quick Pro ini ya setelah kalian mendaftar ke Forex IMF itu sendiri, teman-teman. Untuk pendaftaran itu mudah ya, nggak nyampe 10 menit lah untuk pendaftarannya sudah selesai, dan kalian memang sudah bisa nanti untuk menggunakan aplikasi Quick Pro ini sendiri gitu, teman-teman. Kemudian setelah kalian mendaftar pun untuk depositnya itu minimal 100.000 dan withdrawnya itu ada dengan nominal minimal 10.000, teman-teman. Nah kemudian ya Quick Pro ini itu dirancang untuk semua kalangan trader. Jadi baik itu kalian trader baru ya kan, atau trader yang memang sudah berpengalaman di dunia trading ya, itu bisa menggunakan si Quick Pro ini sendiri gitu, teman-teman. Nah ini Quick Pro ini juga banyak banget aplikasinya ya. Salah satunya yang saya suka itu adalah Smart Pending Order ya, dimana Smart Pending Order ini digunakan dan memang cuma sekali klik aja ya. Jadi kita udah bisa langsung menggunakan ya si Quick Pro ini sendiri. Jadi nggak usah set angkanya kayak TPSL-nya itu gimana ya, kita tinggal klik aja mengikuti dari sinyal ini sendiri gitu, teman-teman. Lalu di sisi lain ya untuk si Quick Pro ini sendiri itu juga kita bisa melihat analisa tuh dengan mudah gitu ya. Yang pertama kita bisa cari dari support and resistance di sini ya. Ini ada banyak nih, ada USCHF, AUD/NZT, CLSK ya kan, dan banyak lagi. Kemudian ada dari stochastic dan oversold ya, sama overbought-nya itu bagaimana. Lalu ada candlestick pattern ya teman-teman ya. Nah candlestick pattern ini nggak ada setiap saat. Kenapa? Karena memang nggak semua market itu punya atau memiliki pola candlestick yang dapat dianalisa gitu, teman-teman. Nah ini kalau yang paling sering tuh yang saya suka pakai itu adalah support and resistance. Jadi kita bisa tahu nih harganya itu lagi di support ataupun lagi di resisten ya dari si Quick Pro ini sendiri, teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi di sini ya, kalau kita lihat nih ada beberapa sinyal yang memang kita bisa manfaatkan sebagai apa ya, opsional kita lah gitu kalau kita lagi malas lihat market ya gitu. Dan ini sinyal-sinyal pun udah bisa kita pantau juga ya dari si aplikasi Quick Pro ini. Jadi kita bisa langsung terapkan di sini aja gitu, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, untuk Quick Pro ini sendiri ya, kita juga bisa menutup beberapa order secara bersamaan ya dengan menggunakan group action ya dari si Quick Pro ini sendiri gitu, teman-teman. Lalu dari halaman utamanya ya, di sini kita ada yang namanya XAUUSD, CLSK, GBPUSD itu sudah terpampang ya. Jadi begitu kita buka aplikasi Quick Pro ini ya, ini langsung masuk ke halaman utama, lalu tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa banyak informasi yang kita dapatkan ya, mulai dari trade sentimen, terus trennya lagi bullish atau bearish ya kan, teman-teman. Terus ada dari persentase kenaikan juga penurunan dari si pair itu sendiri gitu, teman-teman. Nah kemudian kita lihat lagi di sini, Quick Pro ini nggak cuma dipakai untuk trading aja gitu, tapi bisa saya pakai juga ini untuk melihat news ya. Jadi di sini udah tercantum ya newsnya itu di bagian kalender sini nih ya. Di sana ada newsnya, jadi kita bisa lihat nih, oh ya hari ini ada news FOMC misalkan gitu. Terus ada BRC Shop Price Index ya. Jadi kita nggak cuma trading aja ya, melihat dari technical analysis, tapi kita juga bisa lihat dari market news ya, yang memang akan terjadi di hari ini juga gitu, teman-teman gitu. Jadi memang banyak lah, dan memang si bagian Quick Pro ini yaitu bisa digunakan dengan sangat-sangat bagus dan juga baik gitu, teman-teman. Terus juga ada kayak news update ya kan nih di sini. Ya news update ini fungsinya kalau kita lagi malas untuk cari-cari berita yang lain nih, kayak kan kadang-kadang kan kita harus ke Google ya, nyari ini nyari itu satu-satu. Nah kalau di Quick Pro ini
itu udah ada gitu, langsung dirangkum di dalam satu aplikasi semua. Jadi kita tinggal lihat ini ada USD, ada USD XAU, ini ada artinya adalah pair yang dipengaruhi oleh si news itu sendiri teman-teman gitu. Jadi udah banyak banget ya, memang bagus sih ini untuk aplikasinya itu sendiri teman-teman. Oke, yang artinya ini potensi negatif ya untuk si DXY itu sendiri gitu ya, memang karena kan previous itu 97, forecastnya 91.6 gitu teman-teman ya, artinya nanti DXY ini potensi untuk mengalami penurunan lagi atau decline lebih dalam lagi gitu teman-teman, tapi ini baru potensi ya, nanti kita lihat aja nanti actual size itu bagaimana ya, data actualnya keluar kita akan bandingkan dengan data previous yang ada di sini gitu. Oke ya, sekarang kita mau lanjut untuk lihat dari bagian chart ya, mungkin enaknya kita lihat chart dari si DXY ini dulu. Oke, jadi kalau kita pantau dari si DXY atau indeks dolar ini sendiri ya, untuk hari ini itu dia sudah berada di area support dia lagi nih ya, support dari bagian trendline-nya dia ya, di sini nih trendline supportnya dia. Jadi kalau kita pantau memang ya ini jadi area minor supportnya dia nih di sini. Nah, ini jadi minor support, jadi kalau dia bisa break ya di bawah ya 104.41 ya di sini, maka DXY akan potensi untuk lanjut lagi turun ke 104.14 sampai 103.99 atau 104 pas gitu teman-teman, dengan penurunan terekstrim itu ke 103.47 gitu. Oke, 103.47 sampai 103.32. Nah, karena kalau kita lihat memang dorongan dari si DXY atau indeks dolar ini masih kurang oke gitu teman-teman, mulai dari datanya, terus hasil newsnya ya kan, itu memang masih lebih condong negatif untuk si indeks dolar ini sendiri gitu. Ya nantinya ini akan potensi mendorong ya, seperti kayak GBP USD, terus Euro USD sama Gold ini ya, untuk mengalami kenaikan atau fluktuasi untuk rebound kembali ya ke level harga yang lebih tinggi lagi gitu teman-teman, dari level harga saat ini gitu. Nah, ini kalau kita pantau DXY ya, dia memang masih berada di intraday main level gitu. Nah, ini nanti dia akan dikatakan sebagai break dari struktur harganya, dari merusak struktur harga daily-nya dia ini ya, ketika dia bisa ya closing di bawah intraday main levelnya untuk intraday, untuk daily candle-nya dia itu sendiri teman-teman. Dan begitu daily candle bisa close di bawah sini, maka DXY bisa dinyatakan sebagai downtrend kembali gitu. Oke, kemudian lanjut ya, ini untuk si gold itu sendiri. Jadi kalau kita lihat memang gold ini kemarin itu memang bisa dikatakan market US sama GBP sedang libur gitu ya teman-teman ya, tapi pergerakan gold ini bukan stagnasi, lebih tepatnya itu dia stabil ya, mengalami rebound ya dari level harga terendah di 2003.24 ya, di sini 2325 sorry, sampai saat ini tertinggi di 2358 gitu teman-teman. Dan saat ini pun kalau kita pantau untuk si gold ini lagi akumulasi ya, ini dari akumulasi di zona ini ya, 2350 sampai 2355 gitu. Nah, ini kalau kita mau ngebuy memang much better kita tunggu dulu dia break dari 2355. Targetnya di mana? Targetnya itu di 2363 sampai 2373 gitu teman-teman. Oke, kalau sell ya kita tunggu dia break ke bawah 2350 ya, di bawah 2350 baru nanti targetnya ke level 2334 ya, sorry 2344 sampai 2343 ya, kemudian ke 2340 kembali sampai terendahnya bisa ke 2325 kembali teman-teman gitu. Nah bang, tapi kalau misalkan kita mau ngambil buy ini kan area supportnya bang, bisa nggak sih gitu? Nah sebenarnya bisa aja, cuma memang resikonya agak tinggi gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya untuk si gold ini dia masih akumulasi gitu, dia mengakumulasi sideways dan memang bisa seakan-akan sewaktu-waktu dia breakdown ya, kemudian sentuh low sini baru dia naik lagi gitu. Jadi kalau mau buy di sini sebenarnya bisa aja ya, cuma memang kita harus menyiapkan setup cadangan ya ketika dia breakdown dari level 2350 ini teman-teman gitu. Atau kita bisa pakai resiko yang sangat rendah ya untuk bisa ngebuy di area sini, targetnya di 2355
sampai 2363 kalau dikasih jackpot sama market hari ini gitu teman-teman gitu. Oke, jadi itu ya. Seperti kita lihat juga 2355 ini kan juga area Fibo ya, golden ratio zone-nya dia nih gitu. Nah, ini golden ratio zone-nya dia ya sampai 63 sebenarnya teman-teman. Cuma memang kalau dia udah break, kalau untuk intraday ya dia udah break 55, maka dia potensi ke 63 sampai 73 gitu. Tapi kalau memang untuk saat ini di daily ya, ini dia sedang berkutik di area di area golden ratio ya dari si Fibonacci retracement ini sendiri gitu teman-teman. Jadi ini resisten zone-nya dia sampai 63 gitu teman-teman. Oke, 63 berarti sampai sini. Ya nih, masih ada potensi dia masuk ke sini lagi. Spike-nya itu nanti bisa ke 73-an gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu dulu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.